Salah satu berita yang menjadi perhatian adalah Instruksi Presiden Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisien anggaran yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres ini menargetkan efisien anggaran sekitar 306,6 triliun melalui penghematan belanja kementerian lembaga KL sebesar 25,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar 50,5 triliun. Beberapa poin penting dari berita ini adalah: satu, target efisien yang signifikan mencapai ratusan triliun rupiah. Yang kedua adalah fokus pada penghematan belanja KL dan transfer ke daerah. Yang ketiga, adanya kekhawatiran bahwa efisien ini dapat mengganggu pelayanan publik, pendidikan, hingga infrastruktur dasar. Ada pula kita bisa melihat data dan bukti yang ada. Yang pertama adalah data anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 menunjukkan defisit yang cukup besar. Efisien anggaran bisa menjadi langkah untuk menjaga kesehatan fiskal negara. Yang kedua adalah efisiensi versus pelayanan publik. Di satu sisi, efisien dapat mengurangi pemborosan dan mengalokasikan dana ke sektor yang lebih produktif. Namun di sisi lain, pemangkasan anggaran yang terlalu besar dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga adalah data realisasi. Kita perlu melihat data realisasi dari kebijakan efisien ini. Apakah target-target penghematan tercapai? Bagaimana dampaknya terhadap berbagai sektor? Data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan ini. Membaca kritis mengharuskan kita untuk tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan. Yang pertama adalah motif di balik kebijakan. Apakah kebijakan ini benar-benar didorong oleh kebutuhan untuk memperbaiki kondisi fiskal atau ada agenda lain di baliknya? Yang kedua adalah transparansi. Apakah proses pengambilan keputusan terkait efisien ini transparan dan melibatkan partisipasi publik? Ketiga adalah dampak jangka panjang. Bagaimana dampak kebijakan ini dalam jangka panjang terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat? Kesimpulan sementara, yaitu kebijakan efisien anggaran adalah langkah kompleks dengan berbagai konsekuensi. Penting untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif, tidak hanya dari segi angka-angka, tetapi juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif, saya memerlukan akses ke data yang lebih rinci dan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan dari pemerintah, media massa, dan analisis dari para ahli ekonomi. Tujuannya adalah untuk menciptakan anggaran yang sehat dan berkelanjutan.